hutang itu adalah hal yang paling berat. Kalau seandainya kita berhutang walaupun sedikit, timbangannya itu akan rusak kalau seandainya gara-gara ada hutang kita itu, walau sedikit, walau sebiji kurma atau walau 100 perak. Jadi istilahnya gini, kita itu mati adalah kiamat pertama bagi kita manusia. Selanjutnya ada fase-fase di mana kita akan laluinya. Fase pertama itu adalah ketika kita di dalam rahim. Itu fase pertama. Fase kedua kita lahir di dunia. Ini fase kedua. Fase ketiga masuk ke dalam kubur. Nah, itu nanti ada dua, apakah kenikmatan kubur atau azab kubur. Setelah itu ada lagi hari penantian, di mana kita akan nunggu nih, udah meninggal, kan belum terjadi kiamat, otomatis nanti cucu kita itu akan hidup di dunia ini sampai waktu di mana hari kiamat itu datang. Itu waktu yang paling lama, dan itu antara dua. Apakah kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kubur atau memang ya seperti itu. Nah, setelah itu masa penantiannya itu sangat lama. Makanya ada dikatakan masa yang fatrah tawilah. Masa yang memang sangat-sangat panjang. Seakan-akan kalau seandainya kita diazab kubur, seakan-akan ya Allah sudah. Saya mau kembali aja di dunia, atau saya mau secepatnya dunia ini selesai. Jadi saya akan diazab, setelah itu sudah selesai. Saking lamanya itu. Jadi fatrah tawilah. Belum lagi nanti masa dibangkitkan. Setelah dibangkitkan masa-masa menunggu di mana kita dipanggil. Setelah itu sudah masa-masa menunggu, setelah itu baru sirat dan lain sebagainya. Itu masa-masa yang lama. Kita hanya baru pada fase yang kedua. Fase di mana setelah kita berada dalam rahim, setelah itu lahir itu ya nanti ada anak-anak, ada remaja, dewasa dan lain sebagainya. Jadi bagaimana kalau seandainya kita punya utang? Nah, nanti kalau seandainya kita punya utang atau kita punya istilahnya itu beban yang tidak bisa membawa kita menuju kepada Allah. Salah satunya adalah hutang. Jadi kalau seandainya ada orang yang berhutang walaupun 100 rupiah atau sebiji gandum, itu kita tidak akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala atau digantungkan. Jadi kalau seandainya kita itu sudah orang-orang itu sudah masuk surga, kita masih nunggu. Iya, benar. Dan itu bukan waktu yang sedikit. Kalau seandainya orang-orang sudah masuk semua, kita masih nunggu. Nah, istilah sekarang itu masih ngambang antara iya atau enggak, seperti itu. Antara masuk surga atau memang kamu akan kembali ke neraka, seperti itu. Jadi ada orang-orang yang memang ditahan karena memang hutang. Makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang memang ayatnya itu panjang banget. Satu wajah ini semuanya, satu halaman itu semuanya punya dia, tentang dia. Boleh buka surat Al-Baqarah ayat 286 kalau nggak salah. 86 terakhir. 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh.
وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا وإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل فهو فليملله وليه بالعدل فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Ini semua adalah ayat yang paling panjang, ayat terpanjang dalam Al-Quran ini. Dan ini adalah ayat yang berbicara tentang hutang. Makanya sebenarnya hikmahnya adalah hutang itu adalah hal yang paling berat. Kalau seandainya kita berhutang walaupun sedikit, timbangannya itu akan rusak kalau seandainya gara-gara ada hutang kita itu. Walau sedikit, walau sebiji kurma atau walau 100 perak kalau di istilah kita. Jadi itu adalah hikmah kenapa sih harus benar-benar memperhatikan tentang hutang, apalagi tentang riba. Kalau sudah riba itu lebih bahaya, karena riba itu, dosa riba itu yang paling ringannya aja adalah seperti mohon maaf, saudaranya menzinahi daripada ibu kandungnya sendiri. Itu dosa daripada riba paling ringan. Kalau ini masalah hutang, kalau itu masalah riba. Makanya orang ya, kenapa ekonomi kita itu masih rendah? Karena masih ada ribanya. Nah, nanti insya Allah kita akan membahasnya. Kembali lagi pembahasan kita. Jadi seperti halnya sudah saya katakan tadi, bahwa kalau seandainya memang sudah ada pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sudah dikumpulkan, lalu kita sudah mengingat semua apa yang kita lakukan, seakan-akan apa yang kita lakukan itu baru saja kita lakukan, semuanya, bahkan sampai hutang-hutang kita juga kita ingat. Oh, kita ada hutang sama si ini, ada hutang sama si fulan, ada hutang sama si ini. Kita mau nagih atau kita mau mau membayar, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah kalau seandainya orang yang diberikan hutang itu mengikhlaskan. Namun kalau seandainya ada orang yang tidak mau mengikhlaskan, saya tidak mau mengikhlaskan walaupun 100 perak. Nah, kita harus membayar. Kalau seandainya kita tidak bisa membayar, maka anak kita atau anak cucu kita itu harus membayar. Makanya ketika meninggal, ada yang menanya dari jamaah, kalau seandainya ada hutang daripada orang tua saya, maka mohon segera datang ke saya. Karena memang itu beratnya itu ya, karena nanti bainal hayat wal mamat, sudah mati tapi antara hidup dan mati lagi gitu, antara digantung atau menggantungkan diri, seperti itu. Iya, menggantung diri ya, artinya ya gara-gara kita nggak mau bayar, ya udah kita tergantung-gantung gitu, tergantung. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita masuk kepada ayat ke-36. Wa burrizatil jahimu liman yara. Wa burrizatil jahimu liman yara. Ayat ke-36. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Jadi seakan-akan neraka itu memang ditarik. Jadi dinampakkan itu neraka itu memang ditarik sama para malaikat untuk diperlihatkan. Ini loh ganjaran kalian. Ini loh apa yang kalian lakukan. Ini loh akhir daripada apa yang kalian lakukan. Maka lihat sekarang rasakan apa yang tidak kalian percayai ketika hari akhir, ketika hari
di mana kalian masih hidup tapi kalian tidak percaya. Sekarang rasakan seperti itu. Seperti halnya di surat An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Maka rasakanlah sekarang ini, rasakanlah. Ini adalah bentuk ancaman bahwa memang benar-benar itu akan terjadi. Kalau seandainya itu tidak terjadi, maka otomatis Al-Quran juga tidak akan berbicara seperti itu. Namun itu adalah hak, bukan batil. Itu adalah sebuah kebenaran, maka itu harus kita percayai. Bagaimana cara mempercayainya? Ya, kita melakukan amal soleh, juga menghindari daripada amal-amal keburukan lainnya. Ma'asyiral muslimin, sedang salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka dan surga itu sudah ada. Nanti neraka dan surga itu ditarik sama Allah, sama malaikat-malaikat yang Allah suruh tarik, nampakkan kepada mereka apa yang sudah mereka lakukan ketika di dunia. Kalau seandainya amalan-amalan kita bagus, maka yang terlihat adalah surga Allah semua. Ya Allah, cepatkan ya Allah, saya mau pergi ke surga. Tapi kalau seandainya ya amalan-amalan masih buruk, maka yang ditampakkan juga keburukan, neraka. Kayak gini, ini loh. Makanya mereka itu saking takutnya dadanya itu naik ke tenggorokan. Saking takutnya itu dada mereka atau jantung mereka itu naik ke tenggorokan. Kalau di dunia kita nggak mungkin melihat. Tapi ketika akhirat, dada atau jantung mereka naik ke atas, seakan-akan saking takutnya mereka. Kalau kita itu takutnya itu di dunia itu biasanya ucap, asih atau menggigil. Kalau ini enggak, jantung atau dada mereka itu naik ke atas ke tenggorokan, saking takutnya. Seperti itu. Jadi semuanya adalah tatapan-tatapan yang memang sudah Allah berikan kepada mereka. Tatapan ridha, yaitu mereka orang-orang yang melakukan kebaikan di dunia, dan tatapan kosong dengan apa yang telah mereka lakukan di dunia, maka mereka juga akan merasakan apa yang mereka lakukan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya, ayat ke-37. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tara. Ayat ke-37 ini, maka adapun yang orang yang melampaui batas, fa amma man tara wa athara al-hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi